Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Isna Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, kali ini spesial dialog kita akan bersama dengan Ketua Yaptinu Jepara. Nah sebelumnya Yaptinu atau Yayasan Perguruan Tinggi NU merupakan yayasan yang menaungi perguruan tinggi Unisnu di Jepara dan kantornya juga terletak di kampus Unisnu. Nah, untuk mengetahuinya secara lebih rinci atau mendalam, langsung saja saya perkenalkan kepada pemirsa semua. Berikut ini adalah Bapak Dr. Haji Sodik Abdullah MAG, Ketua Yaptinu Jepara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Sodik, baik ya? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Nah, Pak Sodik, Bapak bisa nggak menceritakan kepada pemirsa di rumah mengenai bagaimana sih pengalaman dan perjalanan Bapak selama ini sehingga sekarang bahkan Bapak bisa menjadi doktor, kemudian dosen, ketua Yaptinu dan juga asesor. Oke, terima kasih, Mbak. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana mungkin oleh adik-adik ataupun oleh mas-mas saya secara pribadi dianggap katakanlah sukses dalam tanda petik. Ada beberapa kata kunci yang kemudian bisa mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan. Yang pertama itu memang harus punya visi, punya cita-cita, punya gambaran masa depan. Jadi dari kecil ketika saya ini anak petani, bapak saya lulusan SR, ibu saya buta huruf. Hampir setiap hari waktu saya kecil diajak ke sawah untuk menanam, menyirami dan lain sebagainya. Saya merasakan waktu itu, saya berpikir kalau petani itu hidupnya seperti ini. Pada musim panen hasil pun tidak begitu banyak. Maka dalam pikiran saya, ini yang saya sebut visi tadi itu, saya itu punya tekad, punya impian masa depan bahwa saya harus keluar dari kesulitan ini. Kesulitan yang dihadapi oleh orang tua saya. Jalan satu-satunya adalah saya harus belajar tekun. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada, saya tetap belajar semaksimal mungkin. Itu yang saya sebut visi. Punya gambaran masa depan, saya harus keluar dari ini, saya harus menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berilmu. Maka kemudian saya mengikuti pendidikan formal itu terus sampai alhamdulillah sejak SLTA, sejak PGA saya kemudian mendapatkan beasiswa Super Semar yang pada waktu itu adalah satu-satunya beasiswa. Kemudian masuk perguruan tinggi dengan tanpa tes PMDK. Alhamdulillah di perguruan tinggi juga mendapatkan beasiswa lagi. Kemudian begitu lulus langsung saya tidak melamar, malah diminta ngajar di alma mater. Begitu saya ditawari untuk ngajar di alma mater dan kemudian ada harapan untuk menjadi dosen tetap pegawai negeri sipil atau ASN, maka dalam pikiran saya ada visi lagi. Kalau saya dosen maka saya harus menyelesaikan pendidikan sampai yang terakhir, pendidikan formal yang terakhir. Waktu itu belum keluar undang-undang guru dan dosen yang mensyaratkan dosen minimal S2 atau kemudian harus sampai ke S3. Tapi dalam pikiran saya harus selesai sampai pendidikan formal terakhir. Alhamdulillah masuk S2 dapat beasiswa lagi. Nah, masuk S3 dapat beasiswa tetapi tidak penuh. Nah, alhamdulillah saya diberikan kemudahan. Itu yang pertama visi. Jadi punya gambaran masa depan mau jadi apa itu harus sudah dari awal itu sudah termasuk adik-adik ini ya kan. Mau jadi profesional di bidang apa silakan.
Kemudian yang kedua, ini mungkin diilhami dari ajaran agama saya, bahwa apapun yang kita lakukan, terutama untuk hal-hal yang penting, yang menuju kepada masa depan, itu harus selalu mendapatkan ridho dari orang tua. Dengan ridho maka doa orang tua akan terus-menerus diberikan. Ridho, maka sekecil apapun, mau ujian semester, saya bilang sama bapak ibu minta doa. Dan alhamdulillah itu saya tradisikan sama anak saya. Kalau mau semesteran, mau apa, itu selalu bilang, Pak besok semesteran mohon doanya. Itu yang kedua, ya kan? Kemudian yang ketiga tentu usaha yang giat dan tekun. Nah, ini, ya kan? Giat yang tekun inilah yang kemudian mungkin agak sulit, ya kan? Dalam bahasa agama mungkin istiqomah. Istiqomah ini yang sulit. Kalau wiridan hanya sekali, baca sholawat 1000 kali hanya sekali, tidak masalah. Tapi kalau 100 kali setiap hari, nah, apalagi setiap habis sholat 5 waktu, nah, mungkin itu menjadi berat. Enggak mudah. Istiqomah ini yang memang luar biasa. Saya sudah membuktikan ya. Istiqomah itu memang tidak mudah. Ada saja godaan, ya kan? Mau wiridan baru sholat salam sudah dipanggil, dan itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi saya harus cut. Saya punya masa depan yang jauh lebih penting ketimbang kesenangan yang hanya sesaat. Ini saya kira tiga kunci ini menjadi penting yang alhamdulillah itu kemudian mengilhami prinsip hidup saya. Saya tidak pernah bahasa mudahnya itu ambisius. Ambisi ya, tetapi jangan ambisius ya. Jadi kalau saya misalnya berkompetisi dalam satu jabatan misalnya, kalau itu tidak sesuai dengan ya mungkin nilai-nilai ajaran agama, bagi saya itu tidak akan saya lakukan. Dan alhamdulillah saya itu menduduki jabatan misalnya jadi wakil dekan sampai 2 kali, itu tidak ada sesuatu yang saya perebutkan, ya kan? Dan bahkan cenderung dipaksa dalam tanda petik. Ketika teman-teman nggak siap, nggak berani, akhirnya sampailah kepada saya yang masih muda itu, tidak ada pilihan lain, sampean harus mau. Jadi bukan saya minta, tapi maka bagi saya jabatan itu amanah. Sampai yang terakhir, ketua Yaptinu, saya tidak pernah melamar, saya juga tidak pernah minta. Tapi jalan itu selalu ada. Delala misalnya, ya sudah sampai ajalnya, ketua yang lama sakit, kemudian saya ditunjuk jadi PLT ya. Kemudian setelah itu dimusyawarahkan, Pak Sodik yang orang perguruan tinggi dan lain sebagainya dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya. Termasuk yang kemudian mungkin salah satu yang mendukung adalah asesor ya. Jadi saya pernah jadi asesor itu mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ya, dari perguruan SD karena asesor sekolah madrasah ya, asesor ban PT perguruan tinggi ya, asesor prodi ya, asesor institusi juga ya. Nah, itu yang saya tidak tahu, tapi memang harus tadi ada usaha dan istiqomah, dan juga yang paling penting adalah semuanya ini amanah yang memang harus dilakukan sebaik-baiknya ya, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini amanah akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk apalagi ketua Yaptinu, Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang menjadi badan penyelenggara Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Perguruan tinggi ini bukan sebuah lembaga yang main-main ya, bukan main-main. Ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi, dan tentu survivalnya, keberlanjutannya itu harus bisa terukur, dipertanggungjawabkan. Jadi maka harus ditunaikan, dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Begitu kira-kira. Baik, nah ternyata perjalanan dari Pak Sodik ini tidak mudah ya Pak, harus melalui beberapa tahap. Kemudian juga yang terpenting adalah seperti yang sudah disampaikan Pak Sodik tadi, istiqomah, usaha, dan doa ya Pak. Iya. Nah, alhamdulillahnya sekarang
Pak Sodik ini kan sudah menjadi ketua Yaptino begitu. Kemudian gimana sih Pak peran dan juga fungsi dari Yaptino sendiri? Jadi Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Yaptino Jepara ini menjadi badan penyelenggara. Ibarat sebuah perusahaan, maka ini izin hukumnya itu adalah yayasan. Maka kalau yayasan tidak ada, UNISNU menjadi tidak ada. Maka yayasan inilah yang menjadi sebagai badan penyelenggara harus bisa memberikan kepastian bahwa universitas yang didirikannya itu akan terus berlanjut, akan bisa memenuhi sarpras, SDM dosen, pegawai, dan memastikan bahwa perkuliahan, kegiatan akademik bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang menjadi semacam ya ibarat Yaptino itu bapaknya, maka UNISNU itu anaknya. Bagaimana anak itu bisa berpakaian yang lengkap, sopan, bisa sekolah sampai, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan baik fisik maupun psikisnya itu terpenuhi, maka orang tua yang bertanggung jawab. Maka Yaptino ini yang bertanggung jawab. Jadi kalau saya melihat ada sarpras yang mungkin kurang layak, tidak layak, maka kemudian badan penyelenggara yayasan ini yang kemudian mikir. Itu. Kalau kemudian teman-teman, Bapak Ibu di UNISNU itu sebagai badan pelaksana, ya kan, itu melaksanakan. Ya kan. Ibaratnya itu kalau kurang ya minta. Jadi kalau anak suruh belajar, bukunya nggak punya, ya anak itu minta, Pak belikan buku, ya kan. Maka bapak kemudian harus berusaha bagaimana bisa membelikan buku kepada anaknya. Maka kalau ada di mahasiswa kemudian mungkin ya mau menyampaikan aspirasi, dilihat, oh ini ke yayasan, oh ini ke universitas. Kalau perkuliahan nggak bagus, nah itu ke universitas. Ya. Ini Pak ada dosen yang jarang masuk, jangan disampaikan ke Pak Ketua Yayasan dulu, tapi ke Pak Rektor mungkin yang membidangi. Tapi kalau mungkin hal yang Pak gedung Fakultas Dakwah ini kurang representatif Pak, nah itu kami mikir ya kan, entah mencari duit dari mana, termasuk sampai jalan yang terakhir adalah mendatangkan penyandang dana ya, pembiayaan alias bahasa Jawanya hutang. Jadi sebagai badan penyelenggara yang memang kita atur domainnya, ranahnya, wilayahnya itu ada pada money, material. SDM itu kami. Kurang dosen, oke. Berapa persyaratan yang diperlukan? Money, uang ya, gaji dosen, semuanya itu pikiran, itu tanggung jawab kami. Kemudian material, sarpras, sarana dan prasarana. Nah, tentu mungkin kalau yang sarana laboratorium tentu tidak kami langsung, tetapi ada ajuan dari prodi mungkin atau dari unit-unit terkait tertentu. Itu Mbak ya. Baik, berarti yayasan ini adalah penanggung jawab universitas gitu ya Pak? Iya betul. Dari sisi tadi ya money, material. Ya, baik Pak. Kemudian dalam suatu lembaga ini kan pasti memiliki visi dan juga misi ya Pak. Seperti yang sudah Bapak Sodikin tadi cerita bahwa pada masa perjalanan Bapak juga memiliki visi dan juga misi begitu. Nah, kemudian karena sekarang Bapak sudah menjadi ketua Yaptino begitu. Jadi bisa diberitahu Pak pemirsa di rumah apa sih visi dan juga misi dari Yaptino Jepara? Oke. Secara secara lengkap sebagai sebuah dokumen mungkin saya tidak bisa hafal kata-katanya secara utuh, tetapi pada intinya, substansinya, dan itu kami rumuskan ya kan. Ini memang agak ada semacam pembaruan ya. Pada masa-masa sebelumnya itu pokoknya jalan. Kalau sekarang tidak boleh. Maka sejak saya diberi amanah menjadi ketua umum, kemudian kami menyusun mulai dari visi, misi, renstra, yayasan. Yang selama ini mungkin jarang sekali yayasan yang punya seperti itu, kecuali yayasan-yayasan yang besar ya.
kami rumuskan YAPTINU, Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara, ini punya visi menjadi yayasan Islam yang unggul dan terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam, dakwah, yang ketiga kesehatan dan sosial, dan yang keempat adalah bidang usaha atau bisnis. Jadi kami ingin YAPTINU ini menjadi yayasan Islam yang unggul ya, yang terkemuka minimal pada tingkat, mungkin pada saat-saat ini pada tingkat wilayah Jawa Tengah, tapi pada 10-15 tahun ke depan kami ingin menjadi terkemuka unggul pada tingkat nasional. Jadi kami ingin ya duduk sejajar bersaing dengan yayasan lain, yayasan badan wakaf yang menyelenggarakan Unisula, ya kan? Atau kemudian juga ada yayasan Wahid Hasim yang menyelenggarakan Universitas Wahid Hasim. Kemudian juga ada, mungkin tidak setara persis, ada Muhammadiyah yang mengelola beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah dan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi kami ingin duduk ya mendekatilah dengan Unisula, ya kan? Kemudian dengan Universitas Muhammadiyah yang dikenal lebih maju ya, misalnya Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Jadi kami ingin nanti seperti itu. Itu Pak. Kemudian misinya Pak? Jadi misinya ada 3 bidang. Yang pertama tentu menyelenggarakan pendidikan tinggi ya, menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jelas ini kita sudah punya atau kami sudah punya Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang merupakan unifikasi atau merger dari Institut Islam Nahdlatul Ulama INISNU, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama STINU, kemudian STDNU Sekolah Tinggi Desain ya Nahdlatul Ulama. Ini kita merger menjadi UNISNU. Ini menjadi core bisnis YAPTINU. Nah, kemudian yang kedua menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan dan sosial. Untuk menyelenggarakan misi tersebut, maka kami YAPTINU kemudian mendirikan klinik YAI Medika, YAPTINU Ali Irfan Medika. Ini dimaksudkan untuk mencapai atau mewujudkan misi yang kedua, dan sekaligus bahwa klinik ini menjadi penyandang atau penyokong bagaimana UNISNU punya prodi di bidang kesehatan, terutama memang menjadi semacam cita-cita para pendiri YAPTINU UNISNU itu. Diharapkan UNISNU punya program studi kedokteran. Maka kami merintis dari beberapa unit pendukung untuk bagaimana nanti pada saatnya UNISNU dengan mudah lancar bisa mendirikan prodi kesehatan. Itu yang kedua, menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan dan sosial. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan usaha pengembangan dana. Maka kami membentuk beberapa unit usaha yang sekiranya bisa menjadi pendukung untuk penyelenggaraan UNISNU yang berkualitas dan unggul. Karena bagaimanapun perguruan tinggi yang baik itu tidak hanya mengandalkan pendapatan, pembiayaan itu dari uang mahasiswa. Maka kami harus membentuk unit-unit usaha bisnis yang sekiranya bisa menghasilkan dan kemudian nanti bisa untuk pengembangan UNISNU yang merupakan core bisnis atau core usaha dari Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Sekaligus juga untuk meningkatkan mutu lulusan UNISNU, maka kami juga membangun pesantren ya
di sebelah sana itu kita sedang membangun pesantren. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat nanti sudah bisa ditempati. Nah, itu juga dalam rangka untuk meningkatkan mutu lulusan Unisnu di satu sisi, di sisi yang lain juga untuk dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu. Baik. Nah, untuk menjalankan visinya, Yaptinu juga dalam misinya itu membangun beberapa unit begitu ya Pak? Iya, betul. Unit kesehatan, bisnis, dan juga bahkan pesantren. Nah, kemudian ada nggak Pak program unggulan yang saat ini sedang dirintis oleh Yaptinu? Tapi tunggu dulu ya Pak, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Sodik pada segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan kami dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama KPI. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Untuk program unggulan ini, kami harus memulai menjelaskan bahwa core bisnis Yaptinu adalah Unisnu. Maka program-program unggulan yang kami rancang 5 tahun ke depan